Insyaallah taala ana akhukum fillah Andre Kurniawan, ana sebagai moderator pada kajian pada malam hari ini. Nah, ana salah satu alumni Istibaraya di Duf'ah atau angkatan yang ke 9. Nah, angkatan yang ke-9. Baik, sebelum kita mulai, nah, telah bersama kita Ustadz Muhammad Sobri. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah Nah, bi khair, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah في خير أستاذ إن شاء الله أهلا ما شاء الله أظن نحن نلتقي مرة أولى أستاذ أنا لم ألتقي بك طيب كيف الأولى لكن ليست الآخرة إن شاء الله. تمام أستاذ ما شاء الله حياك الله نعم مم. أي ساعة هناك أستاذ الآن الساعة 4 مساء. جم ما شاء الله الساعة الرابعة نحن الآن في الساعة 8 4 ساعات. Baik, ya syabab, para hadirin, insya Allah kita akan melanjutkan kajian fikih kita dalam kitab Matan Abi Suja, Matan Goyah wa Takrib, nah, karangan Syekh Abu Syuja rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas maudhu atau judul tentang pembatal-pembatal puasa. Betul Ustaz? نعم. Nah, baik. Nah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan Goyah wa Takrib, itu tentang sunnah-sunnah puasa. Nah, sebelum kita mulai, kami ingatkan kepada seluruh hadirin untuk menjaga adab-adabnya di dalam kajian ini, tetap mematikan mikrofon ketika kajian berlangsung, dan ketika Ustadz memberikan sesi pertanyaan, boleh ditanya langsung ya. Nah, baik. Nah, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Falyatafaddal masykura Ustadz. Jazakallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah, kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Sayyidina Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, tentunya kami berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua yang telah berhadir pada malam hari ini, agar kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon kepada Allah agar mengikhlaskan hati-hati kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini lillahi ibtigha'i wajhil karim, mengharapkan pahala menakar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan amalan soleh, yang kemudian Allah ridha dengannya, dan dengan ridha Allah kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena para ulama menyebutkan ilmu itu laisa ma hufid walakin manafa'. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, tapi ilmu ialah apa yang bermanfaat. Jika seandainya wawasan dan pengetahuan itu dianggap ilmu, maka sungguh syaitan lebih berilmu dari siapapun dalam kehidupan ini, karena dia telah melalui banyak sekali pengalaman dan wawasan. Namun ketika ilmunya syaitan tidak bermanfaat baginya, maka itu bukanlah ilmu yang kita harapkan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Layar terlihat? Nah, terlihat Ustaz. Wadah. Baik, tamam. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas 10 pembatal puasa yang disebutkan oleh Abu Syuja dalam kitab beliau ini. Kemudian setelahnya Abu Syuja menyebutkan tentang beberapa sunnah-sunnah ketika seseorang sedang berpuasa. Apa saja yang disunnahkan baginya ketika dia sedang berpuasa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Qala Abu Syuja rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna wa li syaikhina wa lil hadirin. Wa yustahabbu fil shaumi thalathatu asya'. Jadi dalam pembahasan beliau, Abu Syuja menyebutkan bahwasanya hal-hal yang disunnahkan dalam puasa di sini ada 3. Tentunya ini bukan hasr ya, bukan pentakhsisan bahwasanya khusus 3 saja. Tetapi tentunya ada cukup banyak sunnah-sunnah Rasulullah ketika kita sedang berpuasa, namun beliau menyebutkan 3 hal saja yang mungkin sangat yang paling masyhurnya, karena juga ini merupakan kitab mukhtasar ya, kitab pendek, bukan kitab mutawal. Apa saja sunnah puasa yang disebutkan oleh Abu Syuja di sini? Yang pertama, Abu Syuja mengatakan ta'jilul fitri. Baik, kita tulis di sini ya. Sunnah ketika seseorang sedang berpuasa. Sunnah puasa. Beliau menyebutkan ada 3. Sebelum kita menyebutkan tentang sunnah atau mustahab tadi, atau masnun, ya, atau mandub, sebelumnya anak ingin bertanya kepada ikhwah semua yang telah berhadir. Kita sering mendengar kalimat sunnah di sini. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, apa yang maksud dengan sunnah? Misalkan sunnah puasa, apa maksudnya? Silakan, kalau ada yang bisa menjawab. Ustaz, Tafadhal mashkuran majur. Tafadhal. sunnah di sini dimaksudkan apa yang dilakukan Rasulullah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah selama dalam keadaan puasa, Ustazah. Ustaz Afwan. Barakallahu fiki. Ada yang lain? Ustaz, Silakan. sunnah adalah apabila ditinggalkan tidak apa-apa, bila dikerjakan dapat pahala. Masya Allah, barakallahu fiki. Nah, di sini perlu kita memahami kenapa kita memiliki makna yang berbeda-beda tentang sunnah, karena sunnah sendiri itu didefinisikan dengan cara yang berbeda tergantung literatur ilmu yang fokus ilmu yang kita pelajari. Sehingga para ulama yang membahas tentang hadis itu mengartikan sunnah sebagai kullu ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Jadi para ulama hadis mereka mengartikan sunnah itu ialah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, diamnya beliau, maupun sifat beliau, ya, maupun bentuk tubuh beliau, jasad beliau. Itu diartikan sunnah oleh orang-orang atau para ulama ahli hadis. Sedangkan ulama akidah mengartikan sunnah ialah bagaimana Rasulullah SAW memahami tentang uluhiyat dan semua yang berkaitan dengan rukun iman, karena rukun iman merupakan perkara yang dibahas dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Sedangkan ulama fikih mereka mengartikan sunnah ialah ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu tarikuhu. Jadi sunnah ialah sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakannya, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Sehingga semua makna sunnah itu benar, ya, tergantung ilmu apa yang kita pelajari. Maka ketika kita membahas sunnah dalam ilmu fikih, artinya ialah sunnah ini apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, seperti itu. Namun tentunya sebagai seorang mukmin kita harus terus berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW supaya Allah mencintai kita. Ya, karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, ya, tidaklah ada sesuatu yang lebih aku cintai yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku mimma aftaratuhu alaih, melainkan dengan apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Yang paling Allah cintai ialah sesuatu yang wajib. Ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang nawafil atau perkara-perkara yang sunnah yang kita bahas ini, ya,
hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Sehingga meskipun kita katakan tadi sunnah dalam pembahasan ilmu fikih ialah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa, namun bukan berarti kita dengan mudah meninggalkannya. Bisa dipahami di sini? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Baik. Jelas, Ustaz. Nah, sedikit menyinggung, mohon maaf ya, mungkin di luar konteks. Para ulama nanti dalam pembahasan sunnah di sini, mereka juga membahas bahwasanya hadis dibedakan dengan sunnah. Jadi supaya tidak salah paham ya, jadi anak singgung sedikit. Jadi hadis itu dibedakan dengan sunnah. Hadis itu semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dari ucapan, perkataan maupun diamnya Rasulullah, maupun sifatnya Rasulullah SAW, maupun jasadnya Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, itu semuanya ialah hadis. Makanya saya sebutkan itu pengertian yang disebutkan oleh ulama hadis. Namun ketika ulama fikih itu memandang sunnah, mereka membedakan. Yang disebut dengan sunnah yang menjadi hukum hanyalah mencakup 4 hal: perkataan, perbuatan, diamnya Rasulullah, dan sifatnya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah. Adapun jasadnya Rasulullah, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, itu bukan merupakan sunnah. Artinya kita tidak diperintahkan secara hukum agama untuk menyamakan diri dengan jasad Rasulullah SAW. Saya berikan contoh, misalkan Rasulullah SAW dikatakan beliau memiliki rambut yang panjang ya, rambut sampai ke pundak beliau, maka itu adalah hadis ya, berkaitan dengan jasad Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam hadis bahwasanya beliau memiliki rambut sampai ke pundak. Nah, apakah disunnahkan bagi pengikutnya untuk yang laki-laki ya, untuk rambutnya sama seperti Rasulullah panjang sampai pundak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena para ulama fikih mengatakan jasad Rasulullah itu bukanlah hukum yang harus diikuti yang dengannya kita mendapatkan pahala, tidak. Ya, jadi memanjangkan rambut itu bukanlah sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita diperintahkan untuk mirip dengan beliau, tidak. Ya. Contoh yang lain, ya, Rasulullah dikatakan beliau adalah orang yang berjenggot. Ya, Rasulullah adalah orang yang berjenggot. Maka ditanyakan misalkan ketika kita mengatakan Rasulullah berjenggot, apakah disunnahkan bagi laki-laki muslim untuk berjenggot? Maka jawabannya, jika seandainya hanya sekedar Rasulullah berjenggot saja, maka jawabannya tidak disunnahkan untuk laki-laki muslim untuk berjenggot. Tidak disunnahkan kepada laki-laki muslim untuk berjenggot. Namun, jenggot menjadi sunnah bukan karena Rasulullah berjenggot, tapi karena Rasulullah memerintahkan aful liha wa qassu syawarib wa khaliful majus, atau dalam riwayat lain wa khaliful yahud. Jenggot menjadi sunnah karena Rasulullah memerintahkan, kata Rasulullah, panjangkan jenggot, potong kumis, dan selisihilah ya, dan selisihilah orang-orang Yahudi maupun orang-orang Majusi. Jadi jenggot menjadi sunnah bukan dikarenakan Rasulullah berjenggot, tetapi dikarenakan Rasulullah memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Ya, sehingga di sini jelas bahwasanya apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sebagai manusia biasa, karena beliau juga manusia biasa yang kebetulan tinggal di Jazirah Arab ketika itu, yang mereka memiliki rambut yang panjang, yang suka memakai pakaian tertentu, misalkan pakaian adat mereka, ya, dengan suka makan makanan tertentu karena merupakan makanan adat mereka misalkan, maka semua itu tidak menjadi hukum yang harus diikuti oleh umatnya, karena itu dilakukan oleh Rasulullah sebagai manusia. Namun menjadi sebuah hukum ketika Rasulullah SAW memerintahkannya kepada kita, ya, atau beliau mempraktekkannya sebagai bentuk ibadah beliau, maka kita diperintahkan untuk mengikutinya. Atau dilaksanakan beberapa perkara yang berhubungan dengan hukum halal atau haram di hadapan beliau, namun beliau diam. Atau bagaimana akhlak Rasulullah itu menjadi hukum. Namun hanya sekedar adat istiadat yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai manusia, maka itu tidak
menjadi hukum yang harus diikuti. Itu disebutkan oleh para ulama. Sehingga ya ketika misalkan kita katakan Rasulullah itu suka makan apa, misalkan suka makan buah apa misalkan. Apakah suka makan buah itu menjadi sunnah? Jawabannya tidak. Karena sukanya Rasulullah itu sebagai tabiat beliau sebagai manusia, sebagai manusiawi. Ya, kecuali Rasulullah memerintahkan makanlah buah ini, ada manfaatnya ini dan ini, itu menjadi sunnah. Sehingga tidak dipuji seseorang yang suka suatu makanan yang kebetulan mirip dengan Rasulullah, atau dia tidak suka suatu makanan yang disukai Rasulullah. Misalkan ada orang yang tidak suka makan kambing. Apakah kita katakan antum nggak melaksanakan sunnah ini? Kenapa? Rasulullah kan suka makan kambing. Jawabannya tidak. Karena Rasulullah SAW suka makan kambing sebagai manusia, bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami di sini? Mungkin agak kemana-mana ya. Bisa Ustaz. Nah, karena banyak ikhwah di antara kita yang mereka melakukan sesuatu yang bahkan sekarang dikatakan menyelisih sunnah, misalkan memanjangkan rambut ya. Banyak ikhwah-ikhwah yang baru belajar itu memanjangkan rambut-rambut mereka sampai ke pundak. Ketika ditanyakan kenapa demikian, mereka menjawab ini sunnah Rasulullah loh. Kenapa? Rasulullah kan rambutnya sepundak. Iya, Rasulullah rambutnya sepundak. Maka pada zaman Rasulullah itu memang orang-orang rambutnya seperti itu laki-laki, sehingga dianggap memang adatnya demikian. Sedangkan pada zaman sekarang, orang yang rambutnya panjang, apa pandangan orang? Apa pandangan orang secara umum terhadap laki-laki yang rambutnya panjang? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ikhwah. Apa pandangan orang-orang bagi laki-laki yang rambutnya panjang pada zaman kita ini? Laki-laki preman, Ustaz. Iya, Nggak terurus. preman. Ya, Lebih ke preman, arah nggak mana negatif. terurus, nggak rapi, dan seterusnya. Maka hukum yang dipakai bukanlah hukum kita mengatakan tadi. Ini kan sunnah Rasulullah. Enggak, itu bukan sunnah Rasulullah. Memang adat kaumnya ketika itu rambutnya panjang. Sedangkan adat kita, rambut kita ialah rambut yang rapi, harus pendek. Sehingga nanti ada kaidah fikih yang 5 yang kubro itu dikatakan khomsun muqarratun qawaida madhhabin li syafi'i fakun bihinna khabira. Di antaranya ialah wal adatu qad hukimat. Di antaranya adat menjadi hukum. Artinya pada perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam syariat, ya, maka itu kembali kepada adat dan adat yang menyelesaikan perselisihan di antaranya. Misalkan mana yang lebih baik, rambut panjang atau pendek? Maka adat kita orang Indonesia, rambut pendek itulah yang mulia, yang bagus, sedangkan rambut panjang itu preman, maka yang benar rambutnya pendek. Begitu pula misalkan jika seandainya orang Indonesia memandang memakai pakaian tertentu itu tidak baik, ya, misalkan pakaian jenis seperti ini, sedangkan secara syariat memang tidak diatur, maka kita katakan tidak boleh engkau memakai pakaian demikian karena pandangan orang di negeri kita memakai pakaian yang seperti itu tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Ya. Jadi Abu Syuja' menyebutkan dalam kitab ini ada 3 sunnah puasa. Ya. Dan Anda katakan tadi ini bukan merupakan taksis ataupun taksir. Bukan pengkhususan 3 saja, namun beliau hanya menyebutkan 3, namun tentunya di sana banyak sekali sunnah-sunnah yang disebutkan dalam syariat kita dalam berpuasa. Yang pertama beliau mengatakan ta'jilul fitri, ya, segera berbuka. Ta'jil dalam bahasa Arab artinya menyegerakan, sedangkan orang Indonesia mengartikan ta'jil itu makanan berbuka. Ya mungkin ada hubungannya sedikit sama-sama berbuka ya, namun secara makna aslinya ta'jilul fitri artinya bersegera berbuka. Artinya ketika sudah masuk waktu berbuka, hal yang paling afdol, yang paling bagus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia berpuasa bukan berdoa, ya, bukan misalkan langsung sholat, bukan melakukan ibadah atau bukan baca Al-Quran atau bukan zikir. Tetapi hal yang paling afdol ketika sudah masuk waktu berbuka bagi seorang hamba yang sedang berpuasa ialah langsung berbuka puasa. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya umatku terus-menerus berada dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka dan mengakhirkan sahur. Artinya ketika sudah masuk waktu ya, bukan berarti berbuka sebelum masuk waktu. Karena sebagian dari kita banyak yang ketika sudah masuk waktu lebih mengutamakan hal yang lain. Ya, apakah dia melakukan baca Quran lah atau katanya belum selesai murojaahnya dan seterusnya. Namun yang paling afdal ketika masuk waktu berbuka ialah berbuka. Adapun dengan apa berbuka di sini tidak disebutkan, namun dalam banyak literatur hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau berbuka di atas rutobat, di atas kurma basah, kurma muda yang belum kering ya, karena yang dijual di kita biasanya kurma kering. Namun rutab jika tidak ada maka fa'alat tamarat, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada maka fa'alal ma, maka beliau berbuka dengan air. Ya, adapun nanti setelah berbuka baru kita mengucapkan doa. Jadi praktek kita kebanyakan orang Indonesia ketika masuk waktu berbuka mereka membaca doa dulu. Baik doanya Allahumma laka sumtu ya, ataupun doanya dhahabad dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, mereka berdoa dulu baru berbuka. Padahal disunnahkan kita berbuka dulu dengan makan kurma lah, bismillah langsung makan kurma, atau bismillah langsung minum air putih atau dengan apa yang ada, ya. Kemudian setelah kita berbuka dengan minuman atau makanan tadi, baru kita membaca doa tadi, ya. Dhahabad dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, atau dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhirih, meskipun doa pertama itu lebih masyhur di kalangan para ulama karena sebagian mengatakan doa kedua tadi hadisnya tidak kuat. Wallahu taala alam bisawab. Jelas poin pertama ini? Jelas Ustaz. Barakallahu fikum. Poin kedua adalah sunnah Rasulullah. Ya, sunnah ketika seorang berpuasa yang kita sebutkan tadi ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Sebagaimana kita sebutkan, makna puasa ialah menahan diri, ya, ibadah dengan menahan diri daripada makan dan minum dan jima dan semisal dengan maknanya, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka mengakhirkan sahur artinya kita berusaha memakan sahur di akhir waktu. Ya, bahkan disebutkan oleh para sahabat Rasulullah itu beliau makan sahur sekitar 30 ayat. Karena zaman dulu tidak ada jam ya. Jadi para sahabat ketika mengukur waktu mereka menggunakan ayat. Misalkan Rasulullah di salat subuh membaca sekitar 60 ayat. Jadi perkiraan saja. Jadi misalkan 30 ayat kurang lebih mungkin kita membaca jika ayatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek sekitar 15 menit ya. Atau 20 menitan sebelum waktu subuh. Jadi kalau bisa ya makan di akhir waktu sebelum masuk fajar. Namun jika memang dikhawatirkan tidak terbangun ya dan atau mungkin ada sebab-sebab yang lain, maka tentunya kaidah kita yang disebutkan Rasulullah SAW, ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kata Rasulullah maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kita. Tidak mampu mungkin terlalu dekat, ya udah lakukan 2 jam atau 1 jam sebelum waktu fajar. Maka di sini menjadi mulahawah kita, menjadi hal yang perlu diperhatikan yang namanya imsak ya, waktu imsak. Ya, sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengakhirkan sahur. Ya, sedangkan imsak itu berapa menit? 10 menit ya, sebelum masuk waktu fajar atau waktu subuh. Kurang lebih seperti itu ya, sekitar 10 menit atau 5 menit sebelum waktu subuh. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada istilah imsak ini ya. Masuk waktu imsak tidak boleh lagi makan ya.
Karena Allah menjelaskan dengan jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dan benang hitam. Artinya telah jelas masuk waktu subuh. Ya. Maka jika memang kita meyakini ada misalnya 10 menit lagi, jika terbangun di waktu itu, ya silakan makan, silakan minum, ya selama belum masuk waktu subuh. Allah taala alam. Baik, kemudian poin yang terakhir atau poin yang ketiga dalam sunnah Rasulullah yang disebutkan dalam puasa, ini disebutkan oleh Abu Syuja' di sini, yang ketiga ialah wa tarkul hujri minal kalam. Meninggalkan perkataan buruk. Ya, meninggalkan perkataan buruk. Karena para ulama kita menyebutkan puasa yang paling lemah, bahkan anak kecil pun mampu melakukannya, ialah puasa dengan meninggalkan makan dan minum saja. Sedangkan puasa yang sangat sulit dilakukan, ialah puasa yang ketika meninggalkan perkara-perkara hissi, perkara-perkara yang sejatinya boleh. Makan, hukum dasarnya halal. Minum, hukum dasarnya halal. Melakukan hubungan badan dengan suami atau dengan istri, hukum dasarnya ialah halal. Maka ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang halal tadi. Yang halal ditinggalkan. Maka jika seandainya yang halal pun di sini kita meninggalkannya, maka seharusnya sesuatu yang hukum asalnya sudah haram, jauh-jauh lagi lebih harus kita tinggalkan harusnya. Maka ketika kita tahu berkata bohong itu adalah haram, maka ketika berpuasa seharusnya lebih mampu kita tinggalkan, karena yang halal pun sudah kita tinggalkan. Makan dan minum yang halal kita tinggalkan, apalagi berkata bohong yang jelas-jelas haram. Ataupun nanti mengumpat, mencela, mengadu domba, dan seterusnya. Sehingga di antara sunnahnya ialah meninggalkan perkataan yang buruk. Meskipun para ulama mengatakan seseorang yang berkata buruk, ya, mengumpat, ya, mengadu domba, ya, atau mencela dan seterusnya, berkata jorok, ketika dia berpuasa, puasanya tetap sah. Karena sah dalam ilmu usul fiqh ialah sesuatu ibadah yang perlu dilaksanakan sempurna rukun dan syarat. Ketika rukunnya telah sempurna, syaratnya telah sempurna, maka dikatakan sah. Namun bukan semua yang sah itu artinya berpahala. Ya, bukan semua yang sah itu berpahala. Makanya Rasulullah mengatakan fakam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-'atash wal ju'. Dan berapa banyak orang yang berpuasa tidak dia dapatkan dari puasanya melainkan hanyalah haus dan lapar saja. Wa kam min qa'imin laisa lahu illa sahar. Dan berapa banyak orang yang salat malam, salat tarawih, ya, yang tidak dia mendapatkan apa-apa melainkan hanyalah lelah saja, hanyalah begadang saja. Dia tidak tidur malam demi salat tarawih, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga di sini sah bukan berarti berpahala. Sah artinya kewajibannya telah selesai, namun belum tentu Allah memberikan pahala kepadanya, sehingga ketika kita inginkan pahala dari Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita, maka meninggalkan sesuatu yang dari perkataan-perkataan yang buruk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kitab Imam Ahmad, ya, Musnad beliau, apa kata Rasulullah? Asyamu junnah. Kata Rasulullah, puasa itu ialah tameng, ya, perisai yang menjaga seorang hamba dari api neraka dan dari keburukan. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka kata Rasulullah, jika seandainya seseorang di antara kalian berpuasa suatu hari, fala yarfuth, maka janganlah dia berkata perkataan-perkataan yang jorok, yang berhubungan dengan syahwat, ya. Dengan pembahasannya malah tentang perkara-perkara yang itu, ya, perkara-perkara yang berhubungan dengan syahwat. Wala yaskhab, dan dengan pula berkata dengan perkataan yang tercela. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un sha'im. Jika seseorang di antara kita sedang berpuasa kemudian dicela oleh seseorang, atau seseorang mengajaknya untuk berantem atau mengajaknya untuk ribut, ya intinya ada yang mengganggu kita,
maka kata Rasulullah, hendaknya dia mengatakan inni mru'un shaim, aku sedang berpuasa. Artinya orang berpuasa hendaknya meninggalkan hal demikian. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah juga, beliau mengatakan, ya Rasulullah bersabda, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, para ulama menyebutkan ialah perkataan dusta, wal 'amala bih, atau berbuat sesuatu yang dusta, artinya dia berbohong, kemudian juga dalam amalannya dia melakukan kebohongan dalam berbuat, ya, maka kata Rasulullah SAW, falaisa lillahi hajatun ila an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sungguh Allah tidak perlu, ya, ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya yang halal ia tinggalkan, makan yang hasilnya halal dia tinggalkan, minum yang hasilnya halal dia tinggalkan. Namun kenapa yang sudah haram dari awalnya dia tidak mampu tinggalkan? Maka untuk apa engkau tinggalkan yang halal sedangkan yang haram-haram pun engkau masih lakukan? Ya. Baik. Demikian kita yang berkaitan dengan sunnah puasa yang disebutkan oleh Abu Syija di sini. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Afwan Ustaz, boleh bertanya? Fadhal, silakan. Barakallah. Ini Ustadz berkaitan yang sunnah yang kedua, yang mengakhirkan syahur. Bagaimana Ustadz apabila kondisinya kita niat ingin puasa, tetapi kesiangan bangunnya. Ternyata pas bangun hanya di misalnya menit-menit terakhir mau adzan subuh. Nah, sementara misalnya kondisinya kalau misalnya tidak sahur, kalau misalnya sahurnya tidak makan gitu ya, takutnya mahnya kambuh gitu. Karena misalnya kondisinya punya mah. Itu gimana ya Ustadz? Apakah boleh sahur pas di saat adzan sedang berlangsung, tetapi hanya berapa suap saja atau bagaimana Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Jadi kita katakan tadi mengakhirkan sahur adalah sunnah, namun tentunya jangan sampai masuk waktu azan atau waktu salat subuh. Ya, waktu fajar. Karena itu sudah keluar waktu sahur dan telah masuk waktu untuk berpuasa atau waktu tahan makan dan minum. Jika kondisi yang kita sebutkan tadi, ya, kita bangun telat. Cuma bisa mungkin minum segelas air. Jika untuk makan waktunya tidak akan cukup. Lantas apakah boleh, ya, kita makan dan minum di saat azan dikarenakan kita punya penyakit khusus, dikarenakan mahalah atau penyakit lambung atau penyakit yang lain yang mengharuskan kita untuk makan sedikit baru boleh berpuasa misalkan. Maka jawabannya secara hukum syar'i kita katakan tadi hukumnya juga tidak boleh. Kenapa? Karena syarat berpuasa ialah kita katakan rukunnya itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari seluruh hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka ketika dia makan, ketika matahari sudah, ketika fajar telah menyingsing, telah masuk waktu fajar, telah masuk waktu subuh, otomatis dia tidak melaksanakan rukun. Dan keabsahan suatu ibadah kita katakan dengan sempurnanya syarat dan rukunnya. Maka tidak boleh bagi dirinya untuk makan dan minum di saat azan sedang berlangsung meskipun dengan kondisi yang kita sebutkan tadi. Lantas bagaimana Ustadz? Kalau begitu nanti saya bisa kambuh mah saya misalkan, atau kambuh lambung saya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka puasa saja dulu tanpa makan dan minum tadi, karena sudah telat memang, cukup minum misalkan, kalau memang masih ada waktu untuk minum tanpa makan. Kemudian jika sedang berpuasa di siang harinya, ternyata tidak tahan lagi. Ia merasa ini sepertinya mah saya akan kambuh, atau lambung saya akan kambuh, atau penyakit saya akan kambuh, maka dia boleh berbuka ketika itu. Boleh berbuka, ya, tidak berpuasa, tidak melanjutkan puasanya, dia boleh makan dan minum, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan dia menggantinya di hari yang lain. Dan berbukanya di sini tidak ada dosa karena memang Allah telah memberikan rukhsah bagi orang yang sakit atau orang yang safar untuk berbuka disebabkan sakit dan safar mereka dengan menggantinya di hari yang lain. Mungkin begitu, wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Wa iyyakum. Ada yang lain?
jelas insyaallah. Baik, barakallahu fiikum. Baik, setelah menyebutkan tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa, Abu Syuja' menyebutkan hari-hari yang diharamkan bagi seorang mukmin untuk berpuasa. Ya, beliau mengatakan wa yahramu siyamu khamsati ayyamin al-'idani wa ayyamut tasyriqi wa ats-tsalatsah. Jadi Abu Syuja' menyebutkan ada 5 hari. 5 hari haram berpuasa. Yang pertama dan kedua, ya, beliau mengatakan Idan, Idul Fitri dan Idul Adha di hari raya. Kemudian yang ketiga, 4 dan 5 hari Tasyrik. Hari Tasyrik di tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, kemudian 13 Zulhijjah, itu hari-hari yang diharamkan bagi berpuasa dan tidak ada khilaf di situ. Ya, kecuali nanti di hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah diperbolehkan berpuasa bagi orang yang sedang berhaji dan beliau mengambil haji tamattu'. Ya, melaksanakan haji tamattu' namun tidak mendapatkan dam. Tidak mendapatkan dam karena haji tamattu' sebagaimana nanti akan kita pelajari insyaallah dalam pembahasan haji kita ya setelah bab ini insyaallah ya. Maka haji tamattu' itu orang yang berhaji, kebanyakan orang Indonesia ya, berhaji berangkat dari Indonesia melaksanakan umroh dulu kemudian masuk waktu haji mereka berhaji. Maka wajib bagi orang yang haji tamattu untuk menyembelih dam atau hadiyu berupa seekor kambing. Namun apabila dia tidak mendapati kambing, tidak punya uang misalkan, maka dia tidak diperintahkan untuk berhutang atau untuk meminta-minta. Maka dia diperintahkan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah, kata Allah. Maka orang yang tidak mendapati hadiyu itu atau tidak mendapati dam seekor kambing untuk disembelih, maka dia harus berpuasa 3 hari selama dia di haram atau di kota Mekah dan 7 hari ketika dia sudah pulang ke kampungnya. Maka diperbolehkan bagi orang yang khusus ya, orang sedang berhaji tadi tamattu tidak punya hadiyu, dia boleh berpuasa di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ketika dia sedang berada di Mina. Namun selain pada orang itu ya, selain orang yang berhaji tadi, maka puasa di 5 hari yang kita sebutkan tadi itu diharamkan. Idul Fitri, Idul Adha ya, dan 3 hari Tasyrik itu diharamkan berpuasa. Ya. Tentunya hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang ya, naha an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitri. Dan dalam hadis Ka'ab bin Malik Rasulullah mengatakan ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Mina yaitu hari Tasyrik maksudnya ya, karena di hari Tasyrik orang-orang yang berhaji itu berada di Mina, sedang mabit di Mina, maka Rasulullah mengatakan itu adalah hari makan dan minum, artinya tidak boleh berpuasa. Baik. Sedikit mungkin membahas tentang agak melenceng sedikit ya, namun ada berkaitannya dengan hari raya ini. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Semua kita tentunya berbahagia ya dengan lahirnya Rasulullah. Semua kita senang dengan lahirnya Rasulullah. Ada kira-kira orang mukmin yang tidak senang dengan lahirnya Rasulullah? Tidak ada. Semuanya senang dengan lahirnya Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah terakhir ya, yang menjadi khatamun nabiyyin wal mursalin. Ya. Namun tentunya sikap kita berbeda-beda dalam mengimplementasikan kebahagiaan itu. Sebagiannya mungkin merayakan kelahiran Rasulullah, sebagiannya tidak merayakan. Ya. Anda tidak mau menghukumi di sini maksudnya tidak mau menghukumi mau merayakan atau tidak, itu terserah kembali kepada antum masing-masing. Namun Anda ingin mengkoreksi sedikit sebagian ikhwah yang merayakan, mereka berdalil yang menurut Anda dalilnya itu tidak cocok, makanya ini akan sebutkan di sini. Mereka berdalih ketika Rasulullah SAW ditanyakan kenapa beliau berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Ada yang tahu hadisnya ini? Bisa menjawab kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin dan kenapa beliau berpuasa di hari Kamis?
Afwan Ustaz, karena Tafadhol. di hari Senin dan Kamis itu catatan-catatan amal itu dikumpulkan. Yang familiar di sini itu seperti itu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, benar. Jadi namun ada tambahannya. Jadi Rasulullah menyebutkan ya, di hari Senin itu yaumun wulid. Pada hari Senin adalah hari ketika aku dilahirkan. Maka beliau berpuasa. Dan hari Kamis, kata Rasulullah, itu hari diangkatnya amalan. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat ke langit, ya, maka aku ingin sedang berpuasa, sehingga ketika Rasulullah diangkat amalannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tertulis sebagai orang yang sedang berpuasa. Sehingga nanti ada amalan yang diangkat secara secara yaumi, harian, ada yang secara mingguan, ada yang secara bulanan, ada yang secara tahunan. Ya, yang yaumian misalkan itu amalan seorang hamba diangkat di waktu subuh dan di waktu asar, sehingga diperintahkan kita di waktu subuh untuk sholat, dan waktu asar menjelang maghrib pun diperintahkan untuk sholat, sehingga ketika malaikat pertama meninggalkan kita, Allah bertanya kepada mereka, sedang apa hambaku? Para mereka menjawab, sedang sholat. Ketika malaikat kedua meninggalkan manusia melaporkan perkara kita kepada Allah, maka Allah menanyakan, sedang apa hambaku? Sedang sholat. Sehingga maka dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di waktu dingin, ya, dua waktu dingin, maksudnya subuh dan asar, dalam satu pandangan para ulama, maka dia masuk surga. Nanti ada yang diangkat setiap hari Kamis, ya, ada yang diangkat tahunan misalkan di nisfu Sya'ban, ya, dan seterusnya. Nah, syahidnya bukan di situ, namun pembahasan kita tadi, kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Mohon maaf. Baik, masih tersambung? Masih. Baik, barakallah. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, ya, ada panggilan masuk. Ana hubungi dulu sebentar ya orangnya supaya tidak menelepon lagi. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita tadi, kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Beliau mengatakan karena hari Senin itu ialah hari aku dilahirkan. Sebagian ikhwah kita yang merayakan tadi, mereka mengambil hadis ini sebagai dasar. Berarti Rasulullah merayakan kelahiran beliau, dan bentuk perayaan beliau ialah dengan puasa. Itu menjadi dalil bagi mereka. Maka Anda katakan, jika antum ingin merayakan, silakan, ya. Silakan merayakan, atau yang tidak merayakan juga silakan tidak merayakan. Namun menjadikan itu sebagai dalil tidak cocok. Kenapa? Maka kita katakan di sini, kenapa Allah mengharamkan berpuasa di hari Idul Fitri? Atau kenapa Allah mengharamkan berpuasa di Idul Adha? Ada yang bisa menjawab? Karena di Idul Silakan. Fitri melengkapkan, ada yang 29, ada yang 30 hari, Ustaz. Baik. Ada yang lain? Barakallahu fikum. Baik, Anda jawab ya. Jadi, kenapa Allah mengharamkan puasa di Idul Fitri dan Idul Adha? Karena Idul Fitri dan Idul Adha ialah hari raya. Hari di mana orang-orang bergembira, hari di mana orang-orang bersenang-senang. Dan ketika seseorang itu sedang bersenang-senang atau sedang merayakan sesuatu, itu tidak akan sempurna kebahagiaannya apabila dia merayakannya dalam keadaan lapar dan haus. Sehingga orang yang merayakan sesuatu, itu diharamkan dalam Idul Fitri dan Idul Adha untuk dia menahan makan dan minum. Sehingga ketika dia merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Allah perintahkan dia untuk makan dan minum. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam tentang hari raya,
Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Sesungguhnya hari raya ini ialah hari makan dan minum dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa ya, bukan cuma makan dan minum, namun kita lupa kepada Allah, namun kita tetap mengingat Allah. Intinya hari itulah hari makan dan minum sehingga kita benar-benar berhari raya. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau ketika berpuasa di hari Senin dan mengatakan kenapa beliau berpuasa? Beliau mengatakan karena hari itu aku dilahirkan. Itu menunjukkan sebagai indikasi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak merayakan kelahirannya. Kenapa? Jika seandainya beliau merayakan, pasti pada hari itu beliau tidak berpuasa, namun beliau akan makan-makan. Sebagaimana hari raya yang lain, yang kaum muslimin diperintahkan untuk makan-makan. Maka ketika Rasulullah berpuasa di hari Senin, dengan mengatakan saya lahir pada hari itu indikasi bahwasanya beliau tidak merayakan kelahirannya. Jika seandainya beliau merayakan, beliau pasti akan makan-makan di hari itu. Allahu ta'ala alam. Bisa dipahami? Bisa, Alhamdulillah bisa Ustaz. Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi hari yang diharamkan berpuasa ada 5 yang kita sebutkan tadi. Kemudian Abu Syuja menyebutkan setelahnya wa yukrahu yaumu syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Dan dimakruhkan berpuasa di hari Syak. Apa maksud hari Syak? Hari Syak ialah hari 30 Sya'ban. Ya. Hari 30 Sya'ban, hari ragu-ragu. Ya. Karena mohon maaf, tolong mikrofonnya, barakallahu fikum. Baik. Jadi dimakruhkan berpuasa di hari Syak, di hari keraguan. Apa maksudnya? Ialah hari 30 Sya'ban. Ya. 30 Sya'ban. Karena bulan Qamariyah itu berkisar antara 29 atau 30 hari. Ya. Sehingga ketika masuk hari ke-30, ini orang-orang ragu, apakah ini sudah masuk 1 Ramadan dan Sya'bannya 29 hari saja, atau masuk 30 Sya'ban, sedangkan Ramadannya besok. Sehingga pada hari ragu-ragu itu dimakruhkan untuk berpuasa. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Kecuali jika itu sejalan dengan kebiasaannya. Bagaimana kebiasaannya? Maksudnya, memang dia terbiasa puasa Daud misalkan. Puasa sehari berbuka sehari, ya. Atau puasa Senin Kamis misalkan kebiasaannya. Kebetulan pas hari Syak itu misalkan hari Kamis, maka dia tidak mengapa berpuasa karena memang kebiasaannya dia berpuasa Senin Kamis. Atau dia puasa Daud, ya, sehari berbuka, sehari berpuasa. Dan kebetulan di hari Syak itu dia masuk hari puasanya, maka tidak mengapa dia berpuasa. Namun orang yang tidak ada kebiasaan demikian, tidak boleh atau dimakruhkan baginya untuk berpuasa di 30 Sya'ban karena itu adalah hari Syak sampai jelas apakah sudah masuk 30 Sya'ban atau apakah sudah masuk 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Allah taala alam. Baik. Kita pikir bisa selesai namun ternyata sepertinya tidak ya. Namun kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. Nah, sekarang pembahasan terpisah berkaitan dengan salah satu pembatal puasa yaitu melakukan hubungan badan saat berpuasa. Ya. Maka di sini Abu Syuja menyebutkan barang siapa yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan amidan dengan sengaja fil farj ya akramakumullah mohon maaf pada kemaluan ya melakukan hubungan badan pada kemaluan ya dengan sengaja di siang Ramadan maka dia wajib mengqadha puasanya itu dan dia harus membayar kafarah ya jima di siang Ramadan. Ya, dia ada 2 konsekuensinya. Yang pertama, dia harus qadha.
Yang pastinya dia berdosa, ya, karena dia melanggar perintah Allah. Dan yang kedua, dia harus membayar kafarat. Siapa yang melakukan ini? Yaitu sang suami. Adapun istri tidak tidak wajib, ya, karena sang istri biasanya tidak bisa melawan jika memang sang suami meminta melakukan hal tersebut, ya, kecuali ketika istri memang juga yang yang penyebabnya, ya. Ya, para ulama menyebutkan demikian. Namun secara umum para ulama mengatakan yang wajib hanyalah laki-laki saja. Sang suami yang wajib qadha dan kafarat. Adapun istri dia wajib qadha saja karena puasanya telah batal. Adapun kafarat hanya diwajibkan kepada sang suami. Apa kafaratnya? Kafaratnya ada 3 secara berturut-turut. Artinya tidak boleh memilih yang kedua kecuali yang pertama tidak mampu dikerjakan. Yang pertama ialah, ya, membebaskan budak. Ya, jika tidak mampu, maka yang kedua ialah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Artinya, jika dia telah puasa 1 bulan misalkan, pas masuk bulan kedua, ya, dia batal puasanya. Bukan dengan udzur syar'i, misalkan dia tidak sanggup berpuasa, kenapa? Lagi malas. Maka dia harus mengulang lagi 2 bulan berturut-turut, kecuali dia batal puasanya dengan udzur syar'i, karena sakit misalkan, atau masuk hari raya, atau dia sedang safar, dan seterusnya, maka tidak mengapa, itu tidak dianggap terpotong, ya, masih dianggap nyambung puasanya. Tapi jika dia tidak berpuasa karena bukan alasan syar'i, kenapa tidak berpuasa? Lagi malas, atau lupa sahur, atau dan seterusnya, maka itu dianggap batal berturut-turutnya dan harus mengulang 2 bulan kembali. Yang ketiga ialah memberi makan 60 fakir miskin. Ya, maka ini cukup berat sekali. Ya, cukup berat sekali. Dikarenakan ini merupakan dosa yang sangat besar. Kenapa? Mohon maaf ya, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Orang yang berpuasa, orang yang tidak makan dan tidak minum, secara umum, ya, secara umum itu syahwatnya tidak akan dia tidak akan bergairah. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan, lemas, tidak makan, tidak minum. Ya, sehingga dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk ba'ah ini para ulama berselisih pendapat, ada kemampuan untuk melakukan hubungan badan, ada yang mengatakan mampu memberikan nafkah. Kedua-dua makna benar, ya. Barang siapa yang punya kemampuan untuk melakukan hubungan badan, ya, dan dia mampu untuk memberikan nafkah, falyatazawwaj, kata Rasulullah, maka hendaknya dia bernikah, karena itu lebih ahsanul farji wa aghaddu lil basar, karena itu lebih bagus untuk menjaga penghormatannya dan menjaga pandangannya. Fa illam yastati' fa alaihi yasawm. Jika dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena pada puasa itu terdapat wija. Wija itu artinya dia dapat melemahkan, ya, melemahkan gairah syahwat, sehingga dia tidak teringat terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena dia lemas berpuasa. Nah, itu secara umum, ya. Namun ketika dia sudah berpuasa, masih ingat untuk melakukan hubungan badan, maka ini syahwatnya luar biasa. Maka Allah menghukumnya dengan beban yang sangat berat disebabkan, oh, ternyata orang ini syahwatnya berbeda ini. Kok beda sendiri? Orang sedang berpuasa biasanya tidak ingat, ya, yang demikian. Tapi kok dia sudah tidak makan, tidak minum, lemas, tapi masih saja ingat terhadap melakukan hal tersebut. Maka hukumannya berat, ya, dengan berturut-turut. Artinya dia harus membebaskan budak. Jika tidak dapat, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, baru dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Dalilnya tentunya dari sahabat Nabi, ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam irja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halakt. Ya, Abu Hurairah mengatakan, kami sedang duduk, ya, ngobrol-ngobrol lah bersama Rasulullah. Karena kebiasaan Rasulullah setelah sholat, beliau tidak langsung pulang. Beliau duduk bersama para sahabat mengajarkan beberapa ilmu. Maka kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, datanglah seorang laki-laki. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, aku telah celaka, habis aku ini. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, malaka, ada apa denganmu?
Maka beliau mengatakan waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku melakukan hubungan badan dengan istriku di siang Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Apakah engkau punya budak untuk engkau bebaskan? Maka beliau mengatakan tidak. Maka Rasulullah bersabda, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka beliau mengatakan tidak. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan ketika Rasulullah mengatakan kepada beliau, mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, jika seandainya 1 bulan saja aku melakukan nggak sanggup tahan, apalagi 2 bulan. 1 bulan saja dia berpuasa, tapi dia tidak tahan untuk tidak menggauli istrinya, apalagi jika diharuskan berpuasa 2 bulan berturut-turut, tentunya lebih nggak sanggup. Sehingga beliau mengatakan tidak. Maka Rasulullah bersabda, fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau mampu memberikan makan 60 fakir miskin? Ya, maka dia juga mengatakan tidak. Sehingga Rasulullah pun diam, dan ketika itu datang seseorang memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa sekarung kurma, ya, kurma yang cukup banyak, ya. Disebutkan sekitar 15 sok. 15 sok. 15 sok atau 60 mud, ya. Maka setelah mendapatkan kurma tersebut, Rasulullah mengatakan, ya, aina sa'il, di mana orang yang bertanya tadi? Maka dia menjawab, aku wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepadanya, khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil kurma ini dan berikanlah makan 60 fakir miskin. Setiap fakir miskin itu satu mud, ya, 1 mud makanan berupa kurma. Para ulama kita mengatakan sekitar 600 gram. Ya, di sini disebutkan yu'adil 541 lah, ya. Atau katakan 600 gram lah untuk jaga-jaga. Sekitar 600 gram beras sekarang, ya. Maka laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah aku diperintahkan untuk memberikan makanan ini kepada orang yang lebih miskin daripada aku, lebih fakir daripada diriku? Maka fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqara min ahli baiti. Demi Allah, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih miskin di antara 2 gunung Madinah ini, Gunung Uhud dan Gunung Harrah maksudnya. Tidak ada orang yang lebih miskin di antara kota Madinah ini melainkan keluargaku. Maka Rasulullah pun tertawa, ya, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta banat anyabuhu. Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi-gigi beliau, taring beliau kelihatan. Kemudian beliau mengatakan, at'im ahlak. Kalau begitu, ambil kurma ini, berikan untuk keluargamu. Ya, sudah melakukan kesalahan, ya, ternyata tidak punya kemampuan apapun, bahkan mendapatkan rezeki berupa kurma yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkaitan dengan ini tadi, kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan, membebaskan budak jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberikan 60 fakir miskin makanan, ya, berupa 1 mud, ya. Namun para ulama juga mengatakan jika seandainya dibuat seperti makanan, misalkan katakanlah ya dibungkuskan makanan 60 makanan sudah lengkap, ada nasinya, lauknya, ikan-ikannya semuanya, dibagikan kepada 60 fakir miskin, itu juga mencukupi. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan, ya, waktu sudah lewat, sudah habis. Mungkin jika ada pertanyaan sebelum kita tutup, satu kita persilahkan. Jika tidak, mungkin kita tutup kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda punya satu soalan, Ustaz.
Tafadhal. Bagaimana Silakan. hukumnya seorang istri ketika bulan puasa tahun ini dia dalam keadaan hamil dan sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk berpuasa Ramadan. Kemudian di tahun depan itu seorang istri dia dalam keadaan menyusui, dan sedangkan ibu menyusui itu dia bisa menyusui anaknya yang masih bayi dengan cara makan gitu. Kalau dia tidak makan maka air ASI-nya akan berkurang. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Iyakum. Ini pertanyaan antum, insyaallah akan ada pembahasan khusus nanti setelah pembahasan tadi. Di depan itu pembahasan tentang wanita hamil dan menyusui. Namun karena sudah ada pertanyaan, kita jawab saja. Ya, disebutkan dalam kitab ini nanti, dalam kitab Matan Nabi Syuja, artinya dalam pembahasan madhab Syafi'i, tentunya nanti ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini. Namun anak hanya mengutarakan apa yang disebutkan dalam madhab Syafi'i. Adapun dalam pendapat madhab yang lain nanti, karena kurang tahu ya, maksudnya dinisbatkan kepada siapa dan mana yang lebih rajih. Artinya dalam madhab Syafi'i disebutkan dalam kitab ini, ya bagi seorang yang tidak mampu berpuasa disebabkan dia hamil maupun menyusui, maka para ulama di sini dalam Abu Syuja menyebutkan para ulama madhab Syafi'i itu membedakan dua kondisi. Ya, pertama jika seandainya dia tidak mampu berpuasa, ya, orang hamil dan menyusui tadi ya tidak mampu berpuasa karena memang tidak sanggup, karena memang lemas, ya muntah-muntah misalkan, bukan karena yang lain, bukan faktor yang lain, maka kewajibannya hanyalah untuk mengqadha saja. Itulah madhab Syafi'i dalam kitab ini kita sebutkan. Ya, kewajibannya hanyalah mengqadha saja. Kemudian apabila dia tidak mampu berpuasa, kondisi kedua, tidak mampu berpuasa bukan karena dia lemas. Ya. Bukan karena dia lemas. Bukan karena dia muntah-muntah atau bukan karena dia jika seandainya menyusui dia lemas, nggak sanggup begitu ya. Bukan karena itu, tetapi karena dia khawatir terhadap janinnya atau untuk bayinya. Khawatir misalkan dia berpuasa takut nanti bayinya keguguran lah, atau bayinya wa'iyadzubillah ya, kita mohon perlindungan dari Allah, bayinya misalkan nanti tidak sehat lah ya, atau misalkan ketika dia menyusui dan berpuasa khawatir tidak ada susu seperti yang disebutkan tadi, sehingga dia khawatir bayinya tidak dapat makanan, kemudian dia berbuka, atau dia khawatir dua-duanya terhadap dirinya dan terhadap bayinya, maka orang yang kondisi yang kedua ini, dia dalam mazhab Asy-Syafi'i diwajibkan dua hal. Dia wajib mengqadha plus dia wajib membayar kafarat berupa memberikan makan setiap hari yang dia tinggalkan 1 mud atau 600 gram, atau kita katakan 1 bungkus nasi lah setiap hari kepada satu orang miskin. Begitu. Nah, kembali kita bagi kesimpulan tadi, ketika dia meninggalkan puasa karena memang lemas, dirinya lemas, dia cukup mengqadha saja. Namun jika dia khawatir terhadap dirinya plus terhadap kesehatan anak, janin maupun bayinya, maka dia wajib mengqadha plus membayar kafarat berupa 1 mud makanan diberikan kepada seorang miskin dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Oke, sekarang dia meninggalkan puasa di tahun ini karena hamil, tahun depan karena menyusui. Gimana itu, Ustaz? Para ulama menyebutkan, ketika dia meninggalkan puasa lewat 1 tahun, karena udzur syar'i, disebabkan sebab-sebab syar'i tadi, karena dia hamil plus menyusui, maka kewajibannya hanyalah tadi berpuasa atau plus kafarat jika memang dia tidak sanggup berpuasa disebabkan khawatir dirinya plus khawatir terhadap anaknya. Ya. Namun ketika dia meninggalkan puasa lewat 1 tahun, ya lewat 1 tahun, misalnya tahun ini dia tidak berpuasa, tahun depan dia tidak qadha sampai lewat masuk ke Ramadan berikutnya, maka sebagian ulama mengatakan dia wajib mengqadha plus dia wajib membayar fidyah, ya, disebabkan ya dia meninggalkan qadha sampai masuk ke Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i.
Namun kondisi yang Bapak sebutkan tadi tentunya ini disebabkan udzur syar'i. Dia sedang hamil di tahun pertama, tahun kedua dia menyusui, sehingga kewajiban bagi sang istri tadi berdasarkan yang apa yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i cukup mengqadha puasanya jika memang dia memang lemas sendirinya, atau dia mengqadha plus membayar kafarat berupa 1 mud makanan atau 1 bungkus nasi dengan jumlah hari yang dia tinggalkan, ya, dikarenakan dia khawatir terhadap kesehatan anaknya tadi. Dia puasa plus membayar kafarat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas ya? Jelas, syukran, jazakallah khairan. Wa iyyakum. الآن أنا فارق، لا بأس، إن بقي لنا وقت فلنقرأ ونجيب إن شاء الله. Baik. Berkaitan dengan niat, maka kita harus pahami dulu ya. Pahami, kita bedakan antara niat dengan lafadz niat. Sebagian besar kita menyamakan keduanya. Kita bedakan ya, niat dengan lafadz dari niat. Niat itu semua ulama sepakat, mahalluhal qalb. Yang dimaksud dengan niat adalah di dalam hati. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan apa itu niat, huwa qasdu qalbin lima yarahu min jalbi manfa'atin au daf'i madarrah. Niat ialah qasad ataupun apa yang dimaksudkan di dalam hati oleh seseorang untuk mendapatkan kebaikan atau dia ingin menjauhi keburukan, ma'alan au halan, di masa depan atau sekarang. Itu adalah hati. Adalah yang dimaksudkan dalam hati, itulah niat. Sedangkan lafadz niat itu ialah seolah-olah orang mentakbir, ya, mengungkapkan apa yang berada dalam hatinya. Nah, ini dipahami ya dulu. Bedakan antara niat dengan lafadz niat. Berkaitan dengan niat, semua ulama sepakat tempatnya di dalam hati. Berkaitan dengan lafadz niat, itu sebagian ulama memandang tidak ada yang namanya lafadz niat. Namun dalam mazhab Syafi'i mereka memandang melafadzkan niat itu ialah disunnahkan. Ya, tetapi yang mu'tabar, yang dianggap tetap apa yang ada dalam hati. Artinya, ketika seseorang mengucapkan sesuatu di lisannya berbeda dengan apa yang di hatinya, yang i'tibar di hadapan Allah, yang dianggap di hadapan Allah bukanlah apa yang dia ucapkan, tapi apa yang dalam hatinya. Misalkan ada seseorang yang pergi safar, perjalanan, kebetulan dia berangkat dengan orang yang soleh, ya, orang yang baik, orang yang mengingat salat, sehingga dia diajak salat. Bro atau akhi, kita salat dulu lah, ya, salat dulu di masjid. Padahal dia adalah orang yang tidak pernah salat. Namun dalam hatinya, alah, daripada malu atau enggak enak sama teman-teman, ya salat aja lah. Itu niat dalam hatinya, sehingga ketika dia salat, dia mengucapkan usolli sampai 1000 kali, ya. Usolli salat adh-dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu salatnya tetap tidak akan sah. Kenapa? Karena di hatinya bukan itu yang dia niatkan. Dia puasa bukan lillahi ta'ala, tapi dia salat bukan lillahi ta'ala, tapi untuk menjaga nama baiknya di hadapan teman-temannya, atau karena tidak enakan dengan teman-temannya. Ini poin ya. Maka di sini setelah itu kita memahami tentunya, ya, yang menjadi bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri disebutkan dalam kitab Kanzur Raghibin, ya, ketika seseorang itu lupa mengucapkan namun di hatinya ada niat, maka ibadahnya tetap sah. Namun ketika lisannya mengucapkan tapi hatinya berbeda, itu ibadahnya tidak sah. Nah, sekarang berkaitan dengan berpuasa,
Ya, para ulama kita secara umum ya jumhur mereka mengatakan puasa wajib atau puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya, puasa nazar misalkan, karena kita bernazar, maka itu wajib untuk diniatkan di malam hari. Apa maksud di malam hari? Sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu puasa itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, man lam yubayyit bisawm fala siyama lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak ya berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Itu pada puasa wajib ya. Adapun puasa sunnah, ulama mengatakan boleh berniat di siang hari selama kita belum makan dan minum. Misalkan bangun subuh, belum ada niat berpuasa, salat subuh dan seterusnya, dan tidak makan dan tidak minum, ya pulang ke rumah misalkan jam 7 pagi, ya tiba-tiba puasa aja lah kayaknya ya, hari ini juga nggak terlalu panas atau nggak ada kerjaan, puasa aja. Maka dia berniat puasa, maka dia boleh langsung berpuasa. Misalkan hari Kamis lah atau seterusnya. Maka boleh demikian. Karena Rasulullah SAW itu pernah beliau pulang ke rumah, menanyakan hal indaki ta'am kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya, beliau menanyakan apakah engkau punya makanan? Maka Aisyah mengatakan, tidak wahai Rasulullah, idzan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kembali kepada pembahasan kita, jika seandainya puasanya puasa wajib, maka wajib niat di malam hari. Jika puasanya puasa sunnah, maka boleh berniat di siang hari. Nah, bagaimana bentuk niat? Kita katakan tadi niat ialah di hati, meskipun tidak diucapkan di lisan. Ya, kita katakan mazhab Syafi'i menyunnahkan, tapi apabila tidak diucapkan pun tidak mengapa. Maka seseorang telah dikatakan berniat untuk berpuasa ketika dia bangun sahur. Karena dia ketika bangun sahur pasti untuk apa dia sahur? Untuk berpuasa. Maka dia katakan setelah berniat untuk berpuasa. Bahkan ketika di malam harinya, ya dia telah menyiapkan apa? Dia telah menyiapkan alarm. Dia bahkan ibu-ibu mungkin ya telah menyiapkan bawang dan seterusnya untuk mungkin dimasak biar nggak repot nanti di sahur. Itu sudah niat sejatinya, meskipun dia tidak mengucapkannya. Maka tidak ada istilah orang yang sudah sahur. Kenapa kamu nggak puasa? Lupa niat, Ustaz. Nggak ada. Kamu sudah sahur artinya sudah niat. Ya, karena memang sahurmu itu tidak ada tujuan lain melainkan untuk berpuasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan seorang hamba itu dibangun di atas niatnya. Ya, meskipun dia tidak mengucapkan, kecuali pada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang terjadi secara refleks spontan, itu tidak ada niat. Sekarang orang terjatuh, kemudian dia langsung guling-guling karena kesakitan, itu tidak ada niat, karena memang dia refleksnya seperti itu. Tapi pada perbuatan orang, ya kegiatan seseorang secara umum itu semuanya didasari oleh niat. Seseorang bangun tidur, kemudian dia mendapati dirinya misalkan junub, ya mimpi basah. Kemudian dia ke kamar mandi. Kamar mandi, ambil air, mandi, bersihkan semuanya, ya. Kemudian dia katakan, saya lupa niat tadi. Mustahil. Kenapa? Bagaimana antum bisa mengangkat gayung tadi? Apakah gayung itu ngangkat sendiri? Saya nggak niat loh, ngapain nih gayung kok angkat sendiri? Tidak, semuanya didasarkan oleh niat. Makanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ini, tentunya hadis yang sangat masyhur sekali. Innamal a'malu binniyat, ya kan, dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Maka tidak cukup di situ. Ikhwati fillah azakumullah, hadisnya panjang. Maka Rasulullah mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya, kata Rasulullah, ya, sebelumnya Rasulullah mengatakan setiap amalan berdasarkan niat dan setiap orang akan dibalas berdasarkan niatnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan kebaikan duniawi atau ingin menikahi seorang wanita yang ikut hijrah juga, maka kata Rasulullah sesungguhnya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka pertanyaan Anda, para sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah karena perintah Allah dan Rasulnya, kira-kira sebelum mereka naik kuda atau naik onta, apakah mereka mengatakan,
nawaitu an uhajir fi sabilillah ilal Madinah misalkan. Saya berniat untuk hijrah ke kota Madinah karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mengucapkan kalimat itu? Tidak, namun itu ada dalam hati mereka. Begitu pula seorang yang tadi yang hijrah ke kota Madinah. Saya berhijrah ke kota Madinah karena ingin menikahi fulanah yang ikut hijrah juga. Apakah dia mengatakan demikian? Atau dalam hatinya, weh, wanita yang saya cintai ini hijrah. Masa saya tinggal di kota Madinah, di kota Mekah, saya hijrah juga dong demi bisa nikahi dia. Apakah dia mengucapkan dengan lisannya seperti itu atau hatinya yang mengatakan demikian? Tentunya semua kita mengatakan hatinya yang mengatakan demikian. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, ya, seseorang berpuasa wajib memang diwajibkan untuk berniat setiap malam di pendapat jumhur ulama. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat di malam hari fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Dan seseorang telah dikatakan berniat ketika memang dia telah menyiapkan dirinya untuk berpuasa esok. Baik dengan menyiapkan alarm untuk bangun sahur atau untuk bahkan sudah bangun sahur, makan sahur, maka dia dikatakan sudah berniat. Meskipun dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Maka bedakan dengan niat. Wallahu ta'ala bisawab. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Baik, insyaallah. Mohon maaf ya, mungkin Ana ketika menjawab ini agak panjang ya. Karena Ana ingin ketika menjawab soal ingin membangun pemahaman dulu. Jadi bukan sekedar langsung jawab, tapi ingin membangun pemahaman sehingga pertanyaan-pertanyaan berikutnya tidak timbul. Sehingga orang sudah memahami apa itu niat dan bagaimana yang disebut dengan niat, bagaimana konsekuensi daripada niat itu dan bagaimana para sahabat mempraktikkan niat. Dan dia paham yang kita sebutkan tadi, maka pertanyaan berikutnya berkaitan dengan niat insya Allah tidak akan muncul lagi. Namun ketika kita jawab misalkan ya, dia wajib berniat, selesai misalkan. Nah, maka bagaimana caranya Ustaz nanti? Apakah begini disebut niat cerita dan seterusnya? Maka mohon maaf mungkin jawabannya sedikit panjang, namun Anda mengira itu insya Allah lebih masuk ke dalam pemahaman Allah Ta'ala bisawab. Barakallahu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Terima kasih.